또는 뭐 묻지마 범죄라고 얘기를 하지만 사실 그건 외부로 드러나지 않았을 뿐 그 범죄를 저질렀던 사람의 여러 가지 주변 환경이라든지 인간관계라든지 또는 본인의 스트레스에 의한 내면적인 심리 관계 이런 것들을 Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channel aku. Kali ini, aku akan bahas kasus yang terjadi di Korea Selatan, tepatnya di kota Busan. Seorang perempuan berusia 23 tahun bernama Chong Yu-chong. Ia lahir pada tahun 1999 dan memiliki tinggi badan sekitar 150 cm. Chong Yu-chong adalah seorang perempuan yang memiliki sifat pendiam dan tidak terlalu suka bersosialisasi dengan orang-orang atau di sekitarnya. Bisa dibilang, Chong Yu-chong ini memiliki sifat yang introvert. Kejadian ini terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2023. Pada hari itu, Chong Yu-chong membuka aplikasi di handphonenya. Aplikasi tersebut adalah untuk mencari kerja part-time. Jadi ini adalah aplikasi yang bisa digunakan baik yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mencari pekerja. Di dalam aplikasi ini, Chong Yu-chong menyamar menjadi orang tua siswa kelas 3 SMP yang sedang mencari guru les bahasa Inggris. Di aplikasi tersebut, dia menuliskan jika ia sedang mencari guru les bahasa Inggris untuk anaknya yang masih SMP. Sampai pada akhirnya, dia menemukan guru les yang bersedia. Guru les ini berusia sekitar 20 tahunan, atau sepantara dengan umur Chong Yu-chong. Setelah dia menemukan guru les, Chong Yu-chong kemudian pergi membeli baju seragam anak SMP, dan seragam yang ia beli itu ia gunakan sendiri untuk menutupi identitasnya. Chong Yu-chong yang usianya sudah 23 tahun, menyamar menjadi anak SMP kelas 3. Setelah memakai seragam SMP tersebut, ia mendatangi lokasi rumah guru les bahasa Inggris yang terletak di kota Busan. Disitulah terjadi pembunuhan yang dilakukan Chong Yu-chong kepada guru les bahasa Inggris. Tak sampai di situ, Chong Yu-chong sempat pulang ke rumahnya dengan mengambil koper hitam, lalu membawa kembali ke rumah korban yang sudah ia bunuh. Aksinya pun sempat terekam CCTV. Chong Yu-chong kemudian memutilasi tubuh korban dan menyimpan sebagian tubuh korban di dalam koper tersebut. Sementara ia mengganti bajunya dengan baju milik korban. Keesokan paginya, dia memesan taksi. Aksi Chong Yu-chong yang sudah ganti baju tersebut terekam CCTV sambil berjalan membawa koper yang diduga berisi anggota tubuh korban. Rencananya, ia ingin membuang tubuh korban di rerumputan sepanjang sungai Nakdong, termasuk kartu identitas dan ponsel korban. Supir taksi yang mengantar Chong Yu-chong melihat tanda-tanda darah di dalam koper dan segera melaporkannya kepada polisi. Polisi menangkap Chong Yu-chong. Chong Yu-chong akhirnya ditangkap saat ia sedang menjalani perawatan di rumah sakit karena alasan sakit perut. Polisi kemudian memeriksa koper tersebut, ditemukan mayat, dan menemukan sisa-sisa tubuh korban di rumah korban. Saat ditangkap dan pemeriksaan awal, Chong Yu-chong mengatakan kalau awalnya pembunuhan tersebut karena saling marah dan cekcok, lalu ia membunuh korban. Hal itu kemudian diduga agar dirinya tidak dikaitkan dengan pasal pembunuhan berencana. Ternyata, Chong Yu-chong tidak pernah melakukan tindakan kriminal serupa sebelumnya atau menerima perawatan untuk masalah kesehatan mental. Namun saat diperiksa,
Chong Yu-chong mengaku bahwa alasan membunuh lantaran ingin mencoba bagaimana rasanya membunuh orang. Kata Chong Yu-chong, "Saya melakukan kejahatan ini karena saya ingin membunuh." Ia juga mengaku kepada polisi bahwa ia berhenti memutilasi tubuh korban karena ia merasa kehabisan tenaga. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa ia meninggalkan beberapa bagian jenazah yang tidak dapat dirusak di rumah korban. Bagaimana sih latar belakang Chong Yu-chong? Jadi sebelum kasus pembunuhan ini terjadi, 3 bulan terakhir Chong Yu-chong sering mengakses internet dan sering mencari tentang cerita-cerita pembunuhan, kasus-kasus pembunuhan, dan dia juga sering membaca novel-novel tentang pembunuhan di sebuah perpustakaan. Dan 5 tahun terakhir setelah dia lulus SMA, dia sudah tidak ada pekerjaan atau profesi yang tidak jelas. Jadi bisa dibilang kalau Chong Yu-chong adalah seorang perempuan yang pengangguran, dan ia menghabiskan waktunya hanya di rumah saja. Di rumah pun dia hanya tinggal dengan kakeknya. Dan setelah diidentifikasi, kakeknya mengatakan jika Chong Yu-chong sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian pegawai negeri di tanggal 10 Juni tahun 2023. Kakeknya juga mengatakan kalau Chong Yu-chong yang harusnya belajar untuk mempersiapkan ujian, bagaimana mungkin bisa melakukan pembunuhan tersebut. Lalu kakeknya meminta maaf karena cucunya sudah mengakibatkan kekacauan di kota Busan tersebut. Dan pada tanggal 31 Mei tahun 2023, polisi akhirnya mendapat pengakuan dari Chong Yu-chong. Chong Yu-chong mengaku jika dia bisa melakukan aksi pembunuhan itu setelah dia menonton sebuah program TV. Jadi pembunuhan yang sudah ia rencanakan, namun guru bahasa Inggris inilah yang harus menjadi target dan korban dari aksinya ini. Dan pada tanggal 1 Juni tahun 2023, polisi dan jaksa memutuskan untuk membuka identitas Chong Yu-chong kepada masyarakat karena kejahatannya ini yang buruk. Jika ditarik dari investigasi sejauh ini, motif pembunuhan yang dilakukan Chong Yu-chong diakibatkan karena gangguan pikiran, yaitu kemampuan bahasa Inggrisnya yang mungkin dia kurang dan membuat dia kurang percaya diri dan merasa malu. Namun sampai saat ini para ahli masih mencari tahu motif sebenarnya dari aksi pembunuhan Chong Yu-chong terhadap guru les bahasa Inggris tersebut. Menurut para ahli dan pakar analisa, jika dilihat dari kasat mata orang biasa, Chong Yu-chong terkesan seperti psikopat. Tetapi belum bisa dibilang psikopat karena aksi pembunuhan yang menurut dia dilakukan baik, tetapi banyak hal yang terkesan ceroboh. Dia telah mempersiapkan senjata sebelumnya dan mendekati korban berdasarkan informasi yang diperoleh melalui pencarian di internet. Setelah melakukan pembunuhan, dia membeli deterjen dan kantong plastik di toko sebelum dia pulang ke rumah. Kemudian dia mengemas barang-barang yang diperlukan untuk membuang jenazah seperti tas travel untuk mengaburkan jejaknya. Menurut para ahli dan pakar juga, jika dibandingkan dengan kasus-kasus yang terjadi di Korea, aksinya tersebut berbeda atau terlihat sedikit berbeda dengan kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan dengan rencana yang sudah maksimal, entah atas dasar dendam, marah, dan sebagainya. Namun Chong Yu-chong malah tidak memiliki rasa sakit hati atau dendam ketika melakukan aksinya tersebut. Bahkan targetnya adalah orang yang tidak ia kenal sama sekali. Dan pada tanggal 2 Juni tahun 2023, Chong Yu-chong ditangkap dan dibawa ke kejaksaan dengan tuntutan pembunuhan dan penelantaran mayat. Sebelum menjalani proses pengadilan, dia mengungkapkan penyesalannya di depan kantor polisi. "Saya merasa tidak dalam keadaan normal. Saya dengan tulus meminta maaf kepada keluarga korban yang sedang berduka." Para ahli menganalisis bahwa perilaku Chong Yu-chong yang hidup dalam kesendirian dan terputus dari hubungan sosial dalam waktu yang lama menjadi pemicu terjadinya pembunuhan ini.
Setelah penangkapan Chong Yu Chong, terdapat informasi baru yaitu faktor yang menunjukkan jika Chong Yu Chong lebih psikopat dibanding pembunuh berantai yang terkenal di Korea. Loh, kok bisa? Menurut para ahli, Chong Yu Chong melakukan aksi pembunuhannya itu masih ada yang sedikit ceroboh atau bahkan banyak ya. Karena berbeda dengan pembunuh yang lain yang ada di Korea yang melakukan aksi pembunuhannya dengan rencana yang sangat maksimal yang bisa dibilang adalah psikopat. Jadi di Korea, untuk mengetahui orang itu psikopat atau tidak, harus ada yang namanya tes wajib psikopat yang nilai maksimalnya itu 40. Untuk orang biasa, itu skornya ada di angka 15. Dan untuk orang yang tergolong psikopat, itu ada di angka 20-40. Nah, Chong Yu Chong ini melakukan tes psikopat. Dan dia mendapat angka 28. Itu sih di atas rata-rata ya. Dan tergolong adalah psikopat. Profiler yang menganalisa Chong Yu Chong sendiri mengatakan jika dia memiliki ciri-ciri yang menunjukkan psikopat bahkan sebelum tes. Dan setelah melakukan pembunuhan, sikap Chong Yu Chong bisa dibilang terlalu santai. Padahal dia ditangkap sebagai pelaku pembunuhan. Tetapi Chong Yu Chong terlihat sangat tenang, yang berbeda dengan orang biasa jika melakukan pembunuhan. Bahkan waktu dia berada dalam penjara pun, menurut informasi, Chong Yu Chong ini mudah beradaptasi dengan lingkungan. Makan dan tidur pun itu bisa dengan baik, bahkan olahraga pun dengan baik. Jadi, hasil yang didapat Chong Yu Chong ini tergolong psikopat.